Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianto Lesmana. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka yang mengambil jurusan Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tugas 1, pemrograman berbasis web, yang mana di sini seperti kita lihat di monitor. Di sini ada tugas 1, yang mana di sini tugas 1 dalam mata kuliah pemrograman berbasis web, kita diharuskan memiliki 3 indikator dalam hasil belajar mahasiswa. Dalam mata kuliah ini kita dapat merancang struktur HTML yang sematik dan valid, dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, dapat menggunakan JavaScript untuk memanipulasi DOM, validasi form, manipulasi tabel, dan interaksi UI sesuai kreativitas masing-masing. Di sini merupakan tugas 1 yang mana di sini sudah diberikan juga referensi, yang mana di sini saya bisa jelaskan terdapat data.js. Data.js ini adalah merupakan data JavaScript, yang mana di situ tersimpan database dummy yang sebagai pengganti database. Image zip di sini merupakan kumpulan gambar yang akan nanti ditampilkan di dalam web, dan STS soal tugas 1 ini merupakan soalnya. Untuk yang bagian terakhir ini seperti kita lihat di PDF ini merupakan soal-soal yang akan kita kerjakan, yang mana di sini praktikum yang akan kita lakukan di tugas 1 ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi belajar di T. Nah, ini apa saja yang harus kita lakukan. Dari soal ini kita bisa lihat bahwa tugas ini mengharuskan kita yang pertama itu kita harus membuat halaman login, yang mana di dalam halaman login itu kita membuat beberapa inputan, seperti kita bisa input email dan password, tombol login, lalu kita memunculkan pop alertnya apabila password benar atau salah, seperti itu. Ini bentuk contohnya, namun nanti kita akan kreasi sesuai kreativitas kita masing-masing. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk membuat menu dashboard, yang mana di soal ini akan ada beberapa menu navigasi bar, yang mana terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Nah, seperti di situ juga akan tampil selamat datang atau greetingnya berdasarkan lokasi waktu yang kita buka nanti di website. Itu ada juga contohnya sebagai contoh, namun nanti untuk pembuatannya kita mengadopsi tampilan seperti ini, namun diubah sedikit nanti. Lalu yang ketiga itu kita membuat dashboard menu, yang mana terdapat inputan dalam pengiriman mahasiswa. Dan di sini pengiriman mahasiswa itu dalam bentuk pengiriman ekspedisi buku, sudah di tracking sampai mana ekspedisi kita sudah terkirim. Nah, di situ ada contohnya dalam bentuk mobile. Namun di sini saya akan membuatnya dalam bentuk versi web, karena saya menggunakan laptop dalam pembuatan aplikasi web statis ini. Nah, di sini juga ada yang keempat, ada informasi stok bahan ajar. Di sini kita akan menampilkan data, mengenakan data dummy pada data JavaScript di variabel konstanta data bahan ajar. Serta di sini kita akan fitur untuk menambah baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Namun apabila dalam kekurangannya nanti saya memohon maaf kepada tutor pembimbing apabila nanti ada kesalahan saya dalam pembuatan tugas ini. Nanti saya mohon koreksinya saja untuk tampilan website sederhana ini sebagai tugasnya. Nah, di sini ada struktur folder proyeknya yang tersusun dari index, dashboard, tracking, stok CSS, JavaScript, dan aset. Itu opsional untuk logout, karena di sini tidak ditambahkan. Namun nanti saya akan mencoba untuk menambahkannya agar bisa kembali dari halaman menu kembali ke halaman login. Seperti itu aja untuk
logout kembali ke logout dasar saja. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, di sini juga saya akan membuat video ini sesingkat mungkin dalam menjelaskannya. Mungkin itu saja dulu pembukaan dari saya. Mungkin kita akan langsung ke prakteknya. Dalam hal ini saya sudah membuat beberapa tugas codingnya. Jadi saya di sini menggunakan Visual Studio Code dalam pembuatan web statis atau web sederhananya dalam tugas satu ini, yang mana di sini saya pertama-tama membuat folder terlebih dahulu. Di dalam foldernya, contohnya di sini saya membuka folder untuk tugasnya. Nah, di sini saya pertama-tama membuat dulu folder yang ada di dokumen. Terserah itu kita nanti meletakkannya di mana, tapi saya ini sudah saya susun. Jadi saya buatkan di sini folder saya. Pertama tugas satu praktik untuk di folder pemrograman berbasis web. Di dalam folder ini nanti saya akan memberi 3 folder lagi, yaitu ialah CSS, Emacs, dan JavaScript. Kemudian dari situ saya akan mengeload di sini, load open folder ini, lalu saya mencarikan klik tugas satu praktik, lalu saya select folder. Setelah saya select folder, nanti akan tampil di dashboard sebelah kiri di Visual Studio Code, akan tampil folder-folder yang saya buat tadi. Contohnya ini ada folder CSS, folder Emacs, dan JavaScript. Dan bagaimana yang lainnya, untuk yang Emacs itu saya ekstrak terlebih dahulu, kemudian saya pindahkan ke dalam folder Emacs untuk menampilkan nanti stok barangnya atau stok bahan ajarnya. Untuk yang CSS sama JavaScript, untuk CSS sama JavaScript ini saya tambahkan file baru di sini, di folder ini, dengan saya klik kanan new file. Nanti setiap file ini akan saya buat codingnya seperti ini. Contoh ini tadi data JavaScript, ini merupakan data mentah yang dikasihkan dari tugas. Yang di sini merupakan isi data dummy dari buku, bahan ajar, data pengirimannya semua sini. Ini seperti database sementara yang memang sudah kita inputkan untuk sementara. Namun di sini Ibu tutor dalam mata kuliah ini saya hanya mengganti sedikit, yang mana di sini saya mengganti di ID pertama dengan nama Rina dengan menggunakan nama saya sendiri sebagai bentuk nanti loginnya menggunakan akun saya seperti itu. Begitu juga nanti di tracking bahan ajar, di sini saya mengganti dengan tahun sekarang 2026, dan nomor dropoutnya itu saya gunakan tahun dan NIM saya di sini. Di sini juga saya sudah ubah juga untuk kotanya berdasarkan kota asal dalam pengirimannya. Lalu untuk pengirimannya saya sesuaikan dengan lokasi saya, tempat tinggal saya sekarang, dan nama saya. Itu untuk data dummy yang saya ubah sedikit. Nah, lalu yang pertama itu saya membuat HTML-nya sebanyak 4 sesuai dengan yang diminta. Jadi dari dashboard, index, stok, dan tracking. Itu keempat HTML ini saya membuatnya dari folder tugas satu praktek yang di atas. Di sini kita tambahkan new file biar file HTML itu sejajar dengan folder utama. Apabila HTML ini masuk ke folder yang bukan bagian utama, maka akan nanti ada kekeliruan dalam menampilkan websitenya. Di sini seperti saya kasih contoh di tugas satu praktik tadi, di sini ada folder utamanya CSS, Emacs, dan JavaScript, yang mana nanti di dalam empat file ini ada dashboard ini merupakan dari file utamanya. Oke, di sini saya pertama akan menjelaskan bahwa ini adalah coding dari dashboard, yang mana di sini nanti ada titelnya itu halaman tampilan awal dashboard ini, yang halaman loginnya. Yang di sini ada indeks ini ada nanti grup dari indeks ini adalah awal
dari kita login nanti, yang mana dari login ini nanti kita akan memasukkan email dan password berdasarkan data dummy yang dari data JavaScript tadi. Kemudian dari indeks coding index ini, lalu kita akan masuk ke bagian dashboard. Dashboard inilah yang nanti akan kita pilih apakah akan ke bagian info stok bahan ajar atau kita mengecek tracking yang ada di pemesanan bahan ajar kita. Codingnya bisa di sini kita lihat, dashboardnya juga, begitu juga dengan indeksnya seperti ini, stoknya juga stok hampir sama semuanya karena ini merupakan web sederhana, termasuk tracking dalam tracking untuk mengecek pengiriman barang. Dan di image di sini sudah saya ambil, ini adalah contoh gambar saja untuk menampilkan di halaman stok nanti. Dan fungsi script ini saya masukkan untuk menampilkan comment alert di sini sudah saya tulis, misal logika informasi, ada di sini logika tracking pengiriman. Jadi di sini nanti akan tampil error atau gimananya sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitu juga dengan data JavaScript ini. Lalu kemudian style CSS ini adalah desain untuk tampilan websitenya, yang mana nanti menyesuaikan dengan halaman webnya. Di sini sudah saya kasih keterangannya untuk font-fontnya. Langsung saja di sini saya akan mencoba menjalankan webnya. Di sini bisa kita jalankan dari sini, langsung dari sini, atau boleh kita langsung dari folder yang ada di sini. Nah, pertama kita siapkan dulu peramban webnya. Kita di sini saya memakaikan peramban webnya itu menggunakan Google Chrome sebagai peramban default saya. Lalu di sini saya akan membuka indeks dari filenya. Nah, ini bentuk tampilan dari halaman login saya. Di sini selamat datang di Sita, sesuai dengan tugas tadi yang di sini. Tugas di awal kita membuat bahan ajar Sita di sini. Jadi halamannya selamat datang di Sita. Nah, di sini saya mencoba memasukkan data JavaScript-nya berdasarkan data yang dikasihkan oleh dari materi tadi. Cuman di sini saya ubah sedikit yang namanya tadi awalnya Rina, itu saya ubah ke nama saya seperti pribadi agar nanti sesuai dengan tugasnya. Di sini saya masukkan nama saya febianto@ut.ac.id. Di sini kita masukkan passwordnya juga saya ubah febi123. Kemudian klik masuk. Nah, di sini akan muncul pop up bahwa selamat datang Febianto Lesmana. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul selamat sore. Berarti waktu di tempat saya ini sudah menunjukkan pukul 15.47, yang mana di aplikasi menunjukkan sudah sore saat ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita masuk ke halaman dashboard aplikasi Sita, yang mana di sini ada dashboard, informasi bahan ajar, dan tracking pengiriman. Di sini ada laporan yang mana history dari transaksi bahan ajar saya masukkan di bagian laporan, yang mana kreasi di awal tadi bahwa history tadi bagian dari navigasi bar. Ya. Namun di sini saya cenderung lebih saya masukkan ke history karena di ketiga-tiganya ini tidak ada arahan kemana webnya akan diklik. Jadi saya jadikan satu biar tidak terjadi klik. Nah, maksudnya klik itu arahan, jadi sesuai yang kita pelajari untuk membuat web sederhana dulu. Yang mana dari dashboard, kalau kita klik dia ke halaman dashboard, lalu ke informasi bahan ajar, di sini akan menampilkan informasi stok bahan ajar, yang mana di sini sesuai gambar yang kita masukkan tadi, ada 5 buku yang sesuai kode dan lokasinya sudah menyesuaikan semua. Tapi di sini kita perlu hati-hati. Apabila nanti memasukkan data format di halaman webnya itu antara JavaScript yang ada di data JS-nya, antara format videonya jangan sampai salah atau keliru dalam penulisan, misalnya dalam bentuk
JPEG, misalnya JPEG di fotonya, tapi di situ di codingnya kita buat JPG. Walaupun format ini terlihat mirip, tapi untuk urusan dalam pengkodingan karena berbeda huruf dia tidak bisa menampilkan foto yang sesuai dengan diarahkan. Tadi saya sudah mencoba ada satu di sini untuk perkembangan anak usia dini, format fotonya itu ternyata JPEG, JPEG, tapi yang lainnya JPG. Makanya tadi sempat tidak tampil, cuman setelah saya cek ternyata ada kekeliruan di formatnya saja. Nanti setelah diubah sesuai formatnya, maka akan tampil lagi seperti halaman seperti biasa. Oke, di sini ada tracking pengiriman. Tracking pengiriman ini ialah kita mengecek pengiriman bahan ajar kita sudah sampai mana. Di sini juga saya sudah mengubah di data dummy tadi sesuai identitas saya. Saya ubah juga tracking drop ordernya di bagian tracking ini tidak sesuai dengan yang ada di data JavaScript-nya. Di sini saya memasukkan tahun sekarang, lalu saya memasukkan NIM saya di sini. Lalu saya klik lacak. Nah, di sini akan tampil data pengiriman atas nama saya. Statusnya sudah dikirim. Lalu di sini ada ekspedisinya pos dengan nomor resi drop ordernya itu di tahun dan NIM saya. Di sini juga saya mengubahnya di Tangerang terbuka, terus diteruskan di Kota Palembang. Saya menggunakan data ini menggunakan data sesuai dengan bahan ajar yang saya dapatkan di bulan kemarin. Jadi saya sesuaikan saja untuk sekalian dibuat dalam tugas ini. Di sini saya menggunakan data pribadi saya di sini. Dan saya mengeditnya ini juga di bagian dari data JavaScript sini. Karena dengan mengedit di sini maka akan tampil juga di bagian yang halaman dummy tadi. Jadi saya di sini bisa edit ini, misalnya seluruh yang ada di sini bisa kita edit sesuai dengan data yang kita perlukan. Contoh yang di ID 1 ini tadi namanya Rina Wulandari, cuman karena berhubung di tugas ini saya ingin menggunakan nama saya sendiri sebagai bentuk eksplor diri atau kreativitas, atau biar terlihat bahwa ini memang asli tugas yang saya kerjakan. Makanya di sini di halaman data.js ini saya membuatnya sesuai dengan kriteria dan nama saya. Nah, di sini kalau kita klik lagi ke halaman dashboard, dia akan kembali ke halaman dashboard. Begitu juga yang ini seperti biasa. Lalu kalau kita logout bagaimana? Kalau kita logout dia akan menampilkan pop-up apakah Anda ingin keluar dari website ini. Lalu saya klik OK. Nah, jadi saat kita klik keluar dari websitenya, nanti kita akan kembali ke halaman login. Apakah bisa login kembali? Kita akan coba. Misalnya febianto@ut.ac.id, passwordnya febi123. Lalu kita masuk. Nah, dia akan login kembali ke bagian dashboard kita. Jadi saya menambahkan tombol logout di kanan supaya bisa keluar lagi dan login lagi, supaya ada interaktif yang terjadi. Jadi saat kita sudah masuk ke halaman webnya bisa kita keluar dan kita bisa login kembali seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini, dalam tugas berpraktik ini. Saya sebelumnya memohon maaf kepada tutor pembimbing bahwa saya tidak bisa langsung mengetikkan codingnya secara langsung di sini, karena mengingat durasi waktu yang sangat pendek 15 menit, yang mana dalam hal ini realnya saya mengerjakannya dalam waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam dalam pembuatan seluruh coding ini, yang mana juga saya mencari referensi dan dibantu oleh internet. Ada beberapa sedikit yang memang error saya cari di internet dan memakai sedikit bantuan dari AI. Cuma di sini saya tidak 100% menggunakannya karena akan menjadi referensi saya saja di sini. Jadi memang saya meminta bantuan dari internet supaya biar website yang saya buat sederhana ini, coding yang memang error saya coba itu ada solusinya seperti itu.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video tugas 1 pemrograman berbasis data pada kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan kata-kata atau kesalahan saya dalam menyampaikan materi kepada dosen tutor saya. Saya mohon maaf juga apabila dalam penyampaian, dalam menjelaskannya juga saya ada kata-kata yang memang tidak tersampaikan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri. Nasrun wa fatan qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.